Aku memeluk bayi kecil di pelukanku dan berkata kepada istri kontrakku, "Sudah waktunya, kapan kita akan bercerai?" Dia tertawa dan berkata, "Oke untuk bercerai," lalu menghentikan bayi di pelukanku, "Tanyakan dulu apakah putri kita setuju atau tidak. Apakah kamu tega membiarkan putrimu tidak memiliki ayah? Ini jelas putri bibinya, tetapi hasil tes DNA memberitahuku. Ini anak kandungku." Aku tercengang. Kenapa tiba-tiba menjadi anakku? Aku menggendong bayi yang hampir berusia 2 tahun di pelukanku. Namanya bayi Sia-Sia. Ini putri bibi dari istri kontrakku, Bai Ningbin. Siapa yang mengerti? Menikah kontrak selama 3 tahun dan akan kabur. Kabur dengan uang dan mendapatkan kembali kebebasan. Bai Ningbin meletakkan tablet di tangannya. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan yang membuat kulit kepalaku mati rasa. Dia berdiri dan berjalan ke arahku selangkah demi selangkah. Suara sepatu yang menyentuh lantai seperti menginjak hatiku. Tidak jadi bercerai. Dia berjalan di depanku, suaranya ringan, tetapi membawa takdir yang tak perlu dipertanyakan. Pernikahan ini, jangan pernah berpikir untuk bercerai seumur hidupmu. Aku mengerutkan kening. Trik apa lagi yang ingin dimainkan wanita ini? Dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipi bayi Sia-Sia yang cabi, dengan nada bercanda. Bayinya sudah hampir 2 tahun, apa kamu tega dia tidak punya ayah? Aku hampir tertawa karena marah. Ini putri bibinya, ayah kandungnya adalah bajingan yang kabur, apa hubungannya denganku? Sebelum aku bisa berbicara, dia berjongkok dan membujuk bayi kecil di pelukanku. "Sia-Sia, cepat panggil ayah, cium ayah. Lalu ikuti ibu, ayah, jangan cerai dari ibu." Oke, bayi Sia-Sia di pelukanku mengedipkan mata hitamnya yang besar seperti anggur. Jelas menganggap ini sebagai permainan baru. Dia dengan suara kekanak-kanakan memanggil 2 kali, "Ayah, ayah," lalu mencium dengan suara, "Kap." Meninggalkan bekas air liur basah di wajahku. Lalu, dia meniru nada bicara Bai Ningbin, mengulangi dengan tidak jelas, "Ayah, jangan cerai." Oke, sial, aku mengakuinya. Hatiku langsung terpukul, seluruh tubuhku hampir meleleh karena kelucuan. Dalam 2 tahun ini, mulai dari mengganti popok hingga memberi makan, aku sebagai ayah rumah tangga melakukan yang terbaik. Gerak-gerik gadis kecil ini sudah lama membuatku tak berdaya, tapi aku dengan paksa menekan kelembutan di hatiku. Aku tidak boleh tertipu, ini masalah prinsip. Aku mengeraskan hati. Aku berkata pada Bai Ningbin, "Jangan tinggal dan menyenangkan, tidak ada gunanya." Dia memanggilku ayah, itu juga tidak mengubah fakta bahwa dia bukan anak kandungku. Pernikahan kita dari awal hingga akhir hanyalah sebuah transaksi. Aku mengatakannya dengan tegas. Berusaha memutuskan jejak kehangatan terakhir, siapa sangka senyum di wajah Bai Ningbin semakin lebar, bahkan membawa sedikit kegilaan yang dingin. Dia mendekat ke telingaku, napas hangatnya menyembur di leherku, membuatku merinding. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, suaranya selembut bisikan iblis. "Siapa bilang? Dia bukan anak kandungmu, dia dilahirkan setelah 10 bulan mengandung dengan susah payah. Ayah kandungnya adalah kamu, Pang Yuan." Otakku langsung kosong, seolah disambar petir. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Bai Ningbin hanya menegakkan tubuh dan melihat ekspresi terkejutku dengan santai. Sepertinya sangat puas dengan reaksiku. Dia menarik senyumnya, wajahnya menunjukkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Kita lakukan tes DNA. Jika anak itu adalah anakmu, pernikahan ini, seumur hidupmu jangan pernah berpikir untuk menyebutkan satu kata pun. Jika tidak," dia berhenti. Matanya dingin. "Aku akan segera menandatangani. Kamu ingin pergi kemanapun? Aku tidak akan menghalangimu." Keyakinannya, sikapnya yang memegang kendali penuh, membuatku sedikit panik. Aku dengan panik mencari-cari ingatan, tapi 3 tahun terakhir. Bai Ningbin menyetir, aku menggendong bayi di belakang. Dia melirikku dari kaca spion. Sudut mulutnya menggantung senyum seperti, semuanya terkendali. "Pang Yuan, sebaiknya kau berpikir jernih. Setelah hasilnya keluar, kau tidak punya kesempatan untuk menyesal." Dia berhenti, nadanya membawa sedikit belas kasihan palsu. "Kasihan Sia-Sia kami. Begitu kecil harus dibawa oleh ayah kandungnya untuk membuktikan apakah dia anak kandung atau bukan. Sialan aku." Aku merasa sesak di dada, hampir tidak bisa bernapas. Mulut wanita ini benar-benar kejam. Sesampainya di pusat identifikasi, bau disinfektan menyeruak. Saat perawat berseragam putih muncul, bayi Sia-Sia di pelukanku langsung berubah, tangan kecilnya mencengkeram kerah bajuku erat-erat. Seluruh tubuhnya meringkuk. "Ayah, aku tidak mau disuntik." "Sakit," suara kecilnya yang bernada tangis, seperti palu kecil. Menghantam hatiku dengan keras, tanpa sadar aku memeluknya lebih erat, wajahku menempel di rambutnya yang lembut. "Tidak apa-apa, Sia-Sia paling berani." Suaraku sendiri terdengar sedikit tercekat. "Tidak sakit sama sekali, kamu tutup mata, ayah akan menceritakanmu sebuah cerita." Begitu mata tertutup dan terbuka, kita sudah pulang. Aku mulai berjanji sembarangan.
Asalkan sia-sia kuat, nanti ayah buatkan puding stroberi kesukaanmu. Oke? Anak kecil itu terisak-isak di pelukanku. Akhirnya tidak meronta lagi. Bai Ningbin berdiri di samping. Melihat adegan ini, senyum melintas di matanya. Lalu, dia memasang ekspresi sangat kasihan, dan berkata kepada perawat, "Mbak, mohon pelan-pelan ya, putri saya takut sakit." Sial. Oscar berhutang piala padanya, dia seolah-olah mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa aku adalah bajingan yang tidak bertanggung jawab. Saat jarum menusuk kulit lembut putrinya, Bai sia-sia menangis dengan sangat keras. Pada saat itu, aku merasa jarum itu menusuk hatiku. Aku memeluknya, menghiburnya dengan canggung. Pertama kali membenci kecurigaanku sendiri. Setelah pengambilan sampel selesai, aku menggendong putriku yang tertidur. Seluruh tubuhku kaku, aku menahan harga diriku yang terakhir, dan berkata kepada Bai Ningbin, 3 hari lagi, aku akan mengambil hasilnya sendiri. Kuharap kamu bisa menepati janjimu saat itu. Ini adalah kekeras-kepalaan terakhirku, aku tidak boleh terlihat lemah di depan wanita yang mempermainkanku. Bai Ningbin melihat wajahku yang tegang, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan mengucapkan 2 kata dengan santai. Aku tunggu. Sikapnya yang tenang, sikapnya yang memegang kendali, membuat firasat buruk di hatiku semakin kuat. Dalam perjalanan pulang, aku berusaha mengingat setiap detail, setiap kata, dari 3 tahun terakhirku dengannya. Semua detail, setiap perkataan. Tapi dalam ingatanku, selain kehampaan, tetap saja kehampaan. Melihatnya begitu percaya diri, aku merasa seperti jatuh ke dalam perangkap yang ditenun dengan cermat olehnya. Hari pertama menunggu hasilnya, aku menjatuhkan diri di sofa, merasa seluruh tubuhku terkuras. Televisi menyala dengan gambar yang berkedip-kedip kacau, membuka ponsel. Ikon game diketuk lalu keluar lagi, hanya ada satu hal di benakku yang terus berputar. Yaitu perkataan Bai Ningbin bahwa ayah kandungnya adalah kamu. Untuk pertama kalinya aku memperhatikan dengan seksama villa yang telah kutempati selama 3 tahun ini, terasa dingin. Tidak ada kehangatan, tapi hubunganku dan Bai Ningbin sepertinya tidak sedingin itu. Misalnya, dia terbiasa meletakkan hidangan yang menurutnya enak langsung ke mangkuku. Misalnya dia selalu lupa mematikan lampu ruang kerja. Aku yang selalu mematikannya. Kapan keakraban ini terbentuk? Aku dengan kesal meraih ponsel. Menghubungi sahabatku, Chen Ze. Aku mungkin tidak bisa bercerai. Tong-tong mungkin anak kandungku. Di ujung telepon sana, hening selama 3 detik, lalu terdengar tawa menggelegar. Fang Yuan. Kuburan leluhurmu pasti menumbuhkan pohon raksasa sampai ke langit, ya? Janda kaya raya bermiliar-miliar bersedia memberikan hartanya, bahkan memberikan anak perempuan kandung secara cuma-cuma. Kehidupanmu di masa lalu pasti telah menyelamatkan galaksi mana? Urat di dahiku berdenyut-denyut. Bisakah kau berbicara yang masuk akal? Inilah perkataan yang masuk akal. Bercerai apanya? Cepat peluk erat paha janda kaya itu. Biarkan dia memberimu seorang putra untuk mewarisi bisnis keluarga. Kau tidak perlu berjuang seumur hidupmu. Putramu tidak perlu berjuang di kehidupan selanjutnya. Aku tidak tahan mendengarkan satu kata pun, langsung menutup telepon. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang bodoh yang hanya memikirkan uang di otaknya. Tapi perkataannya seperti duri yang menusuk dan membuatku semakin tidak nyaman. Apakah di mata semua orang, aku hanyalah orang yang mata duitan? Tiba-tiba aku berubah pikiran. Memang benar mereka menilai orang dengan tepat. Bukankah aku menjadi suami kontrak karena uang? Hari berikutnya, aku masih tidak melakukan apa-apa. Villa itu kosong. Bai Ningbin pergi bekerja. Pengasuh membawa sia-sia ke sekolah anak usia dini. Tanpa sadar, aku berjalan masuk ke kamar ganti Bai Ningbin. Udara dipenuhi dengan aroma samar tubuhnya. Aku teringat banyak hal lagi. Teringat saat dia selesai mandi hanya mengenakan handuk mandi. Telanjang di hadapanku. Setiap kali aku memerah dan memalingkan muka. Dalam hati aku memarahinya karena tidak tahu malu. Teringat suatu kali dia bekerja di sofa dan tertidur di bahuku. Setengah tubuhku mati rasa, tapi aku tidak bergerak sama sekali sampai dia bangun sendiri. Detail-detail yang sengaja aku abaikan ini, sekarang diputar ulang di benakku seperti gerakan lambat dalam film. Yang terpenting, selama 2 tahun terakhir, akulah yang mengganti popok sia-sia. Akulah yang memberinya susu. Akulah yang mengajarinya berjalan. Pertama kali dia berbicara. Dengan tidak jelas, dia juga memanggilku, Papa. Saat itu aku masih menjelaskan dan mengoreksinya. Seharusnya memanggilku, Bibi. Tapi setiap kali dia melihatku, dia membuka tangan kecilnya dan berteriak. Papa, gendong, kapan aku pernah menolak? Tiba-tiba aku menyadari fakta yang mengerikan. Jika hasil tes keluar dan dia bukan anak kandungku, mungkin aku bisa dengan tenang meninggalkan Bai Ningbin. Tapi jika memang benar, bagaimana aku bisa meninggalkan Bai sia-sia? Selama 3 hari ini. Bai Ningbin menunjukkan ketenangan, dia pergi dan pulang kerja setiap hari. Kembali bermain dengan putrinya, seolah-olah dia sama sekali tidak panik. Semakin dia seperti ini, semakin aku merasa tidak tenang. Aku mulai sengaja menghindarinya ketika dia kembali. Aku mengurung diri di kamar.
Aku takut jika aku melihatnya lagi, pertahanan psikologis yang telah susah payahku bangun selama 3 tahun ini akan benar-benar runtuh. Aku berkata pada diriku sendiri, semua ini palsu. Dia hanya membutuhkan seseorang untuk menghadapi desakan pernikahan. Dia melakukan ini hanya untuk menjebakku di sini. Pada malam ketiga, aku berdiri di depan jendela. Melihat halaman yang gelap di luar, dalam hati aku berulang kali menanyakan pada diri sendiri satu pertanyaan. Besok hasilnya akan keluar. Jika harga kebebasan adalah kehilangan si kecil yang dengan suara lembut memanggilku, Papa. Apakah lebih baik mendapatkan kembali kebebasan atau benar-benar terperangkap oleh wanita ini? Aku tidak berpikir lagi. Sudahlah, terjebak di sini ya sudah. Setidaknya ada uang untuk dibelanjakan. Sampai hari pengambilan hasil. Aku menolak tawaran Bai Ningbin untuk menemaniku. Setir mobil basah dan licin karena keringat di telapak tanganku. Jalan menuju pusat tes terasa seperti tidak ada ujungnya. Kantong dokumen tipis itu. Ketika aku menerimanya, rasanya seperti beratnya bertonton. Aku tidak membukanya di dalam. Aku takut aku akan kehilangan kendali di tempat. Aku segera berlari kembali ke mobil, membuka amplop coklat itu. Jantungku berdebar kencang seperti ingin melompat keluar dari tenggorokan. Aku melewati semua istilah teknis yang padat di depan. Aku tidak mengerti satu kata pun dari semua itu, juga tidak ingin mengerti. Pandanganku tertuju pada kesimpulan di baris terakhir. Kesimpulan, mendukung Fang Yuan sebagai ayah biologis Bai Xia. Probabilitas kekerabatan 99,99%. Dunia tiba-tiba kehilangan suara, hanya menyisakan detak jantungku sendiri yang berdebar kencang. Kekhawatiran yang menggantung akhirnya mati. Aku berpikir lama di dalam mobil tanpa mengerti apapun. Ketika aku sadar, hari sudah gelap gulita. Aku mengemudikan mobil kembali ke depan villa. Aku memegang kertas itu. Dan duduk di dalam mobil selama 5 jam penuh sampai ponselku kehabisan baterai dan mati secara otomatis. Aku mendorong pintu. Lampu ruang tamu menyala terang. Bai Ningbin sedang duduk di sofa, mengenakan jubah tidur sutra. Dengan anggun menyilangkan kakinya. Dia melihatku dan tidak terkejut sama sekali. Bahkan dia tersenyum padaku. Senyum itu penuh dengan pemahaman dan kendali. Aku membanting kertas ringan namun sangat berat itu ke atas meja kopi. Sebenarnya apa yang terjadi? Suaraku serak dan tidak seperti milikku sendiri. Bai Ningbin mengangkat gelas anggur merah dan menggoyangkannya perlahan. Apa yang terjadi? Seperti yang kamu lihat. Selamat, suamiku. Aku melihat penampilannya yang tenang itu. Sebuah amarah langsung membubung ke ubun-ubunku. Aku meraih jerami penyelamat terakhir, melakukan perjuangan yang paling menggelikan. Bagaimana kalau kamu juga melakukan tes? Begitu kata-kata itu keluar, aku ingin menampar diriku sendiri. Dengarkan, apakah itu perkataan manusia? Aku menarik keluar folder yang persis sama dari sandaran sofa lagi. Sudah tahu kamu tidak akan mengakuinya. Ini, kebetulan dilakukan bersamaan terakhir kali. Dengan tangan gemetar aku membuka. Di atas kertas putih dengan tinta hitam tertulis dengan jelas. Mendukung Bai Ningbin sebagai ibu biologis Bai Xia. Pukulan ganda. Semua keberuntungan hancur berkeping-keping. Aku benar-benar hancur dan berkata padanya, tidak mungkin. Kita menikah kontrak. Kapan aku? Dalam ingatanku. Kita berdua bahkan seharusnya tidur di ranjang yang berbeda. Tetapi dia perlahan berdiri dan berjalan di depanku. Saat aku tidak siap, dia berjinjit. Sentuhan hangat itu membuatku merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Napas hangat menyapu telingaku. Jangan dipikirkan, suamiku. Tidurlah dengan nyenyak. Mungkin besok pagi ketika kamu bangun, kamu akan mengingat semuanya. Selesai berbicara, dia tersenyum dan mendorongku ke kamar, pintu yang tebal. Terdengar bunyi, klik saat terkunci, aku berdiri di tengah kamar, bingung. Melihat sekeliling, kamar tidurku selama 3 tahun ini terasa asing dan menakutkan saat ini. Di dinding sebelah kiri, ada kaca cermin besar, Bai Ningbin berkata saat itu. Agar ruangan terlihat lebih luas, aku menjatuhkan diri ke tempat tidur, pikiranku kacau balau. Anak perempuan kandung, kapan aku melakukan hal ini? Di mana ingatanku? Satu demi satu pertanyaan menyerbu seperti air pasang, membuat pikiranku semakin kacau. Aku dengan kesal menjambak rambutku. Aku merasakan gila. Pandanganku tertuju pada meja samping tempat tidur, secangkir susu hangat. Masih mengepulkan sedikit uap. Susu lagi? Bai Ningbin berkata. Dia punya kebiasaan minum susu sebelum tidur, bisa membantu tidur. Jadi selama 3 tahun ini, pengasuh setiap malam, tanpa gagal, akan menghangatkanku secangkir. Aku sudah terbiasa meminumnya. Sekarang aku hanya ingin segera tertidur. Melarikan diri memang memalukan, tapi berguna. Aku meraih cangkir dan langsung menghabiskannya dalam sekali teguk, seperti tsunami. Membuat seluruh diriku tenggelam. Kelopak mataku berat seperti digantung 2 potong besi. Kecepatan otakku seketika turun dari 5.000 menjadi 0. Aku ingin bangun, berusaha keras untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi anggota tubuhku lemas seperti lumpur, sama sekali tidak menurut.
sebelum tertidur lelap. Hanya satu pikiran yang tersisa di benakku. Apakah susu ini, selama ini bermasalah? Kemudian aku tertidur, seperti jatuh ke dalam kegelapan yang tak berdasar. Dalam kegelapan. Seolah-olah ada layar besar di depanku menyala. Sebuah film tentang diriku sendiri. Dimulai dari sudut pandang yang belum pernah kulihat sebelumnya, diputar perlahan. Dibuka saat aku berusia 22 tahun. Mengenakan toga, tersenyum dan melemparkan topi ke langit. Saat itulah aku masih memiliki masa depan. Masih penuh fantasi. Akibatnya, kenyataan membalas dengan tamparan keras. Pekerjaan magang pertama, seperti rumput liar di pinggir jalan, benar-benar tidak bisa bersaing. Setelah mendapatkan sertifikat magang, aku melarikan diri. Setelah itu, aku penuh harapan. Lamaran yang kuberikan semuanya tenggelam tanpa kabar. Sesekali ada beberapa wawancara, HR menatapku dengan tatapan. Seolah-olah melihat kubis yang kurang berkembang, aku menyewa sebuah apartemen kecil. Makan mie instan pun harus berpikir 2 kali. Apakah perlu menambahkan sosis? Saat aku meragukan hidupku. Bersiap untuk berkemas dan kembali ke kampung halaman, Bai Ningbin muncul. Dia mengendarai sebuah mobil sport merah yang aku tidak tahu mereknya, berhenti di depanku dan berkata, "Aku akan mengenalkanmu pada sebuah pekerjaan." Saat itu aku terkejut, berpikir bagaimana bisa ada hal baik seperti itu. Pernikahan kontrak. Aku membutuhkan pengganti untuk menghadapi desakan pernikahan dari keluarga. Oh, ternyata pengganti. Apakah aku familiar dengan novel? Aku suka membacanya. Alasan ini sempurna sehingga aku tidak bisa menolak. Bukan karena menyukaiku, hanya karena menyukai wajahku ini. Aman, terlalu aman. Sedikit kekhawatiranku di hati. Langsung hilang. Asal ada uang, semuanya bisa diabaikan. Jadi aku menandatangani, menerima surat nikah, pesta pernikahan. Seperti pertemuan bisnis besar, aku sepanjang proses seperti robot tanpa emosi, bekerja sama dengan senyuman. Hari orang tua kedua belah pihak bertemu, telapak tanganku berkeringat karena gugup, takut orang tuanya. Langsung berkata, "Ini 10 juta, ambil dan pergi." Ternyata, orang tuanya mengobrol dengan orang tuaku lebih akrab daripada saudara kandung. Dari dansa di taman hingga suplemen nutrisi. Dari universitas lansia hingga keindahan alam negara, 4 orang tua langsung membuat grup bernama Keluarga yang Saling Mencintai. Skenario ini tidak benar. Setelah menikah, aku pindah ke villa dingin ini. Bingbing, cepatlah melahirkan, kami berempat juga sedang tidak ada kerjaan. Tepat untuk membantu kalian mengurusnya. Saat itu aku hanya berpikir, semua orang tua di dunia sama saja. Sama sekali tidak berpikir lebih dalam. Sudut pandang dalam mimpi tiba-tiba berubah. Aku melihat diriku berbaring di atasnya, berguling-guling, tidur dengan sangat tidak nyenyak. Saat bangun di pagi hari, pinggangku sakit semua. Aku selalu berpikir itu karena diriku tidak terbiasa tidur di ranjang orang kaya. Orang miskin memang tidak terbiasa dengan barang kota. Tengah malam saat aku tertidur lelap, pintu kamarku diketuk dan dibuka dengan tenang. Yang masuk adalah Bai Ningbin. Keesokan paginya, dia baru pergi dengan enggan. Adegan ciuman lembut di bibirku sebelum pergi. Adegan itu muncul berkali-kali di depanku. Sakit punggungku tidak ada hubungannya dengan kasur. Adegan beralih ke 4 bulan setelah pernikahan kami. Bai Bingbing tiba-tiba berkata kepadaku. Dia akan pergi ke luar negeri untuk perjalanan bisnis selama lebih dari 10 bulan. Saat itu, aku hanya memikirkan kehidupan yang baik setelah dia pergi. Aku dengan murah hati melambaikan tangan dan membiarkannya pergi dengan tenang. Sekarang aku pikir, aku benar-benar bodoh. Dia pergi untuk melahirkan anakku. 10 bulan setelah dia pergi. Benar-benar menyenangkan. Gaji 150.000 setiap bulan ditransfer ke kartuku tepat waktu. Aku bepergian kemana-mana, makan dan minum enak di depan saudara-saudara di Chengze. Aku adalah dewa. Lihat, ini baru namanya puncak kehidupan. Aku adalah mahasiswa, panduan kerja yang paling tepat. Tinggal di rumah mewah. Makan makanan laut yang diterbangkan dari luar negeri. Dijemput dengan mobil mewah saat keluar. Ada pengasuh untuk mencuci dan memasak. Pekerjaanku setiap hari adalah berbaring. Saat itu, aku merasa ini adalah surga. Sekarang tampaknya ini jelas merupakan jebakan. Warna mimpi tiba-tiba berubah. Bai Bingbing kembali. Dia juga membawa seorang bayi kecil berusia 2 atau 3 bulan. Bai sia-sia. Dia bilang dia tidak percaya pada pengasuh. Jadi pekerjaanku berubah menjadi ayah rumah tangga penuh waktu. Mengganti popok di siang hari. Membuat susu formula di malam hari. Aku sangat lelah hingga tertidur di tempat tidur. Bangun di pagi hari. Sakit punggungku semakin parah. Aku selalu berpikir itu karena terlalu lelah mengurus anak. Tetapi dari sudut pandang Tuhan dalam mimpi, aku bisa melihat dengan jelas bahwa setiap malam Bai Bingbing diam-diam menyelinap ke kamarku. Adegan beralih lagi. Saat Bai sia-sia baru belajar berbicara. Aku masih dengan sungguh-sungguh mengoreksi Bai Bingbing. Salah, dia harus memanggilmu kakak.
Bai Bingbing tampak tidak sabar kepadaku saat itu. Mengapa kamu begitu peduli? Kakak perempuan seperti ibu. Aku membesarkannya. Sangat masuk akal baginya untuk memanggilku ibu. Alasan yang menyimpang ini terdengar agak aneh saat itu. Sekarang melihat, ekspresi di wajahnya bukanlah ketidaksabaran, tetapi jelas menyatakan fakta. Ya, dia memang ibu kandungnya. Buat apa aku koreksi lagi? Adegan terakhir adalah saat perjalanan itu, dia memaksa kami bertiga untuk mengenakan pakaian keluarga. Sekarang kupikir-pikir, itu bukan jalan-jalan. Jelas itu sebuah rencana. Dia memasukkan gulali yang sudah dimakannya ke mulutku, dan aku langsung menghabiskannya. Dia bahkan berpura-pura marah. Saat itu, aku berpikir, wanita ini benar-benar sulit dilayani. Ternyata, itu semua jebakan yang dia rancang, selangkah demi selangkah. Membuatku terbiasa dengan identitas sebuah keluarga. Aku seperti katak yang direbus selama 3 tahun. Mimpi itu berakhir di sini. Aku tiba-tiba terbangun dari tempat tidur dengan kaget. Seluruh tubuhku bermandikan keringat dingin. Ini bukan kamarku. Di mana ini? Sebuah ruang gelap tanpa jendela, dikelilingi oleh beberapa rak buku yang mencapai langit-langit. Juga ada layar elektronik sebesar dinding. Ini di sebelahku. Selimutnya bergerak-gerak, sebuah kepala muncul. Itu Bai Ningbin. Dia terlihat mengantuk dan rambutnya berantakan, tapi terlihat agak imut. Sayang, kamu sudah bangun, otakku berdengung. Bagaimana bisa aku berada di sini? Dinding ini penuh dengan fotoku, mulai dari aku mengenakan seragam SMP. Sambil tersenyum bodoh memegang medali, hingga saat aku SMA, di lapangan basket. Berkeringat deras, duduk di pinggir lapangan sambil minum air, lalu saat aku lulus kuliah. Melemparkan topi toga ke udara. Beberapa sudut bahkan aku sendiri tidak tahu kapan diambil. Seluruh masa mudaku terpampang di sini. Bai Ningbin turun dari tempat tidur. Dia bertelanjang kaki berjalan ke arah dinding itu. Wajahnya menunjukkan sedikit obsesi. Sayang, kamu tidak akan bisa lari. Sejak kamu berusia 6 tahun. Menyelamatkanku dari sungai, aku sudah menentukan pilihan. Sulit sekali menemukanmu. Setelah kamu menikah, dia menoleh ke belakang, matanya bersinar menakutkan. Adik kecilku yang manis ini hanya boleh menjadi milikku seorang. Kata-katanya sangat lembut. Dia mengambil remote control dan menekan sakelar. Layar elektronik di dinding menyala. Di layar, itu adalah malam kita menikah dan aku meminum susu itu. Kemudian aku tertidur, lalu Bai Ningbin membuka pintu dan masuk. Aku melihat layar, rasa malu dan amarah hampir menenggelamkanku. Ternyata ingatanku tidak hilang. Itu dicuri. Bai Ningbin mematikan layar, suaranya tercekat. Kontraknya palsu, tapi buku nikahnya asli. Setiap pagi punggungmu sakit. Itu tidak ada hubungannya dengan kasur jutaan itu karena aku. Dia berjalan ke arahku. Membungkuk dan berbisik di telingaku, dan juga, aku tidak suka minum susu untuk membantu tidur. Itu disiapkan untukmu. Aku menatapnya. Tenggorokanku terasa seperti tersumbat kapas, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tapi dia tiba-tiba menghela napas. Nada suaranya menjadi sedih. Tapi dengan anak, kamu sangat baik pada anak itu. Tapi kamu masih dingin padaku. Tahukah kamu betapa sedihnya aku? Aku pikir waktu akan selalu membuat kita menghasilkan perasaan. Tapi mengapa kamu masih ingin mengajukan gugatan cerai? Kegigihannya membuatku kehilangan kata-kata. Aku menatap wajahnya yang sedih, tiba-tiba menyadari. Aku tidak semarah yang aku bayangkan. Mungkin karena kebersamaan selama 3 tahun ini, mungkin karena Bai sia-sia. Cinta yang tak terpisahkan. Mungkin aku sudah jatuh cinta pada wanita ini. Aku menatap wanita di depanku. Punya uang, punya wajah, dan melahirkanku seorang wanita yang lucu seperti malaikat kecil. Mengapa aku harus lari? Pasti otakku ditendang keledai. Aku harus segera berbaring. Menikmati berkah yang indah. Tidak, lain kali aku ingin memiliki kendali. Ini namanya mengangkat alis dan menghembuskan napas. Setelah menerima kenyataan, cintaku pada Bai sia-sia seperti gunung berapi yang terpendam selama 3 tahun. Meletus sepenuhnya. Dulu aku hanya menyukai gadis kecil yang lucu ini. Sekarang ini anak kandungku. Aku memeluk tubuh kecilnya yang lembut dan menciumnya lagi dan lagi. Kecup, kecup. Air liur hampir menutupi seluruh wajahnya. Hatiku sangat gembira. Ternyata aku sudah menjadi ayah sejak lama. Perasaan ini sangat menyenangkan. Keesokan harinya, Bai Ningbin kembali dari perusahaan dan berkata kepadaku dengan santai. Pertemuan makan malam yang diatur orang tua besok, mari kita kembali. Oke. Ini akan secara resmi bertemu orang tua. Dulu akting, sekarang sungguhan. Aku mengangguk, berpikir aku harus mengunjungi orang tua kita. Keesokan harinya, kami membawa hadiah dalam bungkusan besar, tiba di rumah orang tua Bai Ningbin. Pintu terbuka. 4 orang tua bergegas keluar, satu-satunya target adalah Bai sia-sia di pelukanku. Ayo cucu kesayanganku, biarkan nenek memelukmu dengan cepat. Minggir. Aku duluan. Melihat pemandangan kacau ini, Sia Ba berteriak. Ayah,
Ibu, hati-hati, jangan sampai menjatuhkan putri kesayanganku. Udara langsung membeku, semua mata tertuju padaku serentak. Ekspresi itu seperti melihat orang bodoh. Kalian punya cucu perempuan? Luar biasa. Aku tampak puas. Kami tahu Sia-Sia adalah cucu kami. Ayahku mendengar itu. Ekspresi terkejut di wajahnya langsung hilang. Aku merasa menciutkan leherku dan menjulurkan lidahku dengan main-main. Aku mengerti, seluruh keluarga ini, hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Setelah aku bertanya terus-menerus, Bai Ningbin akhirnya mengaku semuanya. Ternyata setelah dia kembali ke negara itu, dia segera membawa anak itu untuk bertemu dengan 4 orang tua, dan juga menampilkan drama penderitaan. Dia bilang aku tidak menginginkan anak, dialah yang melakukan sesuatu, membuat menara pertahanan tidak berfungsi. Memohon pada orang tua untuk merahasiakannya dan membantunya mengubahku. Ibuku langsung menjawab, "Nak, lihat, kami tidak menyalahkanmu, hanya saja anak muda. Tidak boleh tidak bertanggung jawab seperti ini." Ayah mertuaku juga mengangguk dengan keras. "Benar, benar, benar. Kalian hanya ingin membimbingmu." Aku tiba-tiba menyadari bahwa selama 2 tahun terakhir, setiap kali mereka datang mengunjungi Sia-Sia, mereka mengoceh tentang anak muda tidak boleh tidak punya anak. Itu sama sekali bukan mendesak untuk punya anak, tetapi menyalahkanku. Tekanan untuk punya anak yang selama ini kupikirkan, ternyata berasal dari kecaman ayah kandung, ibu kandung, dan ayah mertua. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Tuduhan palsu ini, sudah lama kupikul. Aku sudah tahu yang sebenarnya. Suasana di meja makan menjadi aneh, harmonis tapi menyeramkan. Bai Sia-Sia dikelilingi oleh 4 orang tua. Seperti maskot kecil, mulutnya tidak pernah berhenti berbicara. Aku benar-benar melepaskan diri. Bai Ningbin mengambil sepotong iga dan mengisi segelas anggur untuk ayah mertuanya. Dulu saat berakting, semuanya mudah didapat, sekarang aku benar-benar menantu dan suami yang baik. Setelah 3 putaran minuman, ayah Bai Ningbing melihat pemandangan yang harmonis ini dan bersendawa dengan puas. Kemudian dia tiba-tiba berkata, "Xiao Fang, Ningbing, kalian lihat Sia-Sia sudah besar. Bukankah sebaiknya kalian mempertimbangkan untuk memberinya adik? Jika tidak, Sia-Sia akan kesepian saat dia besar nanti." PFF, nasi di mulutku dan Bai Ningbing hampir menyembur keluar bersamaan. Kami berdua saling memandang dengan ekspresi tak berdaya di wajah kami. "Saudaraku, aku baru tahu hari ini. Aku punya putri kandung, dan kamu sudah mempercepat ke anak kedua. Topik ini terlalu maju." Kami berdua dengan cepat mengelak dan menutupi masalah ini. Begitu sampai di rumah, aku langsung mengunci pintu dan mendorong Bai Ningbing ke sudut dinding, meniru CEO sombong di TV. Aku mencengkeram dagunya dengan kasar dan berkata, "Apakah kamu sudah merencanakan semuanya? Setelah aku menerima Sia-Sia, kamu akan segera memulai rencana anak kedua, membuatku, ayah rumah tangga penuh waktu ini, sibuk tanpa henti." Bai Ningbing tidak hanya tidak takut, malah mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di leherku. Dia menjulurkan lidahnya dengan main dan mencium bibirku dengan ringan. Sepertinya sekarang baru benar-benar dimulai. Aku tidak lagi dibodohi. Aku harus mengambil inisiatif, merebut kembali 3 tahun yang hilang dariku. Aku memeluknya erat-erat dan berkata di telinganya, "Masalah anak kedua kita bicarakan nanti, tapi mulai hari ini, tidak boleh lagi mengganggu. Biar kamu lihat seberapa tinggi damage turret yang dipanaskan di rumah. Mulai sekarang aku yang pegang kendali." Ini bukan hanya deklarasi perang, tapi juga pengumuman tentang masa depan kita. Beberapa tahun kemudian, di sebuah homestay desa, 4 orang tua duduk mengelilingi meja, bermain mahjong. Berisik, Bai Ningbing seperti kucing yang baru bangun tidur, berbaring dengan malas di pelukanku, berjemur di bawah sinar matahari. Aku membelai rambut panjangnya satu persatu. Tidak ada yang berbicara. Tidak jauh dari sana, terdengar keluhan dari 4 orang tua di meja mahjong. "Aduh, sudah tua bangka begini. Masih saja bermesraan. Dasar anak muda tidak tahu malu." Nada bicaranya penuh dengan rasa jijik, tapi wajah mereka semua tersenyum lebar. Bai Ningbing bersandar di dadaku. Mendengarkan detak jantungku, tiba-tiba dia mendongak. Matanya menunjukkan sedikit kelicikan. Sengaja bertanya padaku, "Sayang, apa kamu masih ingin bercerai?" Aku tersenyum, menunduk dan mencium keningnya. Punya istri secantik ini dan putri selucu ini, aku pasti belum bangun kalau ingin berpisah. Putri kita tidak bisa tanpa ayah, dan aku juga tidak bisa tanpamu. Mendengar jawaban itu, Bai Ningbing tersenyum, matanya berbinar. Seperti rubah kecil yang berhasil mencuri permen, aku ikut tersenyum. Saat itu juga, Bai Sia-Sia masuk seperti peri kecil. Dia memegang botol kaca di tangannya. "Ayah, ibu, kakek, nenek, kakek dari pihak ibu, nenek dari pihak ibu, lihat apa ini." Kuan Wan Wan.